Corporate branding. 1. Definisi corporate branding. Dalam sebuah bisnis, merek lebih dari sekedar simbol atau nama. Merek merupakan ciri pengenal dari produk yang dihasilkan, seperti yang dikatakan CEO Amazon.com Jeff Bezos. Merek atau perusahaan sama halnya dengan reputasinya. Reputasi diperoleh melalui usaha dan ketekunan yang optimal. Merek merupakan faktor terpenting dalam membangun hubungan antara perusahaan dan konsumen. Corporate branding adalah merek yang memperkenalkan identitas suatu perusahaan dengan membagi nilai-nilai perusahaannya ke dalam berbagai kategori produk dan layanan. Di sini branding perusahaan berfungsi dalam proses pencarian informasi. Corporate branding merupakan respon yang baik untuk menciptakan citra positif di benak investor dan karyawan. Citra yang baik akan menimbulkan persepsi positif terhadap suatu perusahaan di kalangan konsumen dan berdampak positif bagi reputasinya. Jika perusahaan atau bisnis Anda memiliki merek yang kuat, beriklan menjadi mudah. Selain itu, konsumen masa kini lebih cenderung memilih merek yang kuat dan tetap setia pada merek yang sama. Citra merek yang kuat dan berkualitas diyakini akan mendominasi pasar karena masyarakat sudah mengetahuinya. Istilah branding perusahaan mencakup 3 elemen utama, yaitu brand image, brand experience, dan brand management. Brand experience, pengalaman merek adalah pengalaman yang diciptakan perusahaan untuk audiensnya dalam bentuk interaksi dengan merek perusahaan. Brand image ialah mengekspresikan pikiran bawah sadar konsumen melalui informasi dan harapan yang diperoleh dari penggunaan suatu produk atau jasa. Brand management ialah manajemen merek adalah seni membangun dan mengelola merek untuk mencapai tujuan bisnis yang ditentukan. Terdapat konsep yang dikemukakan Aker mengenai nilai-nilai ekuitas merek yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, brand awareness. Yang kedua, perceived quality. Yang ketiga, brand association. Yang keempat, brand loyalty. Kedua, strategi public relation dalam melakukan branding. Ada beberapa cara untuk menciptakan merek. Bayangkan merek Anda sebagai manusia, yaitu cara seseorang berpenampilan dan berkomunikasi. Inilah yang membedakan merek suatu perusahaan dengan merek lain yang sejenis. Selanjutnya, cari tahu siapa perusahaannya agar masyarakat mudah mengenali produknya. Branding berarti lebih dari sekedar memiliki logo, warna, dan slogan, tetapi juga berarti mengomunikasikan visi dan nilai-nilai produk yang dijual. Brand atau merek adalah sarana yang digunakan perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Merek yang kuat akan menghasilkan harga yang menarik dan menciptakan hambatan masuk pasar bagi pesaing. Oleh karena itu, merek bukan hanya sekadar citra, namun juga berperan sebagai cermin yang mencerminkan aspek internal dan eksternal suatu perusahaan. Konsistensi diperlukan agar suatu merek menjadi nyata dan menarik di benak konsumen, sehingga pesaing tidak mempunyai peluang untuk merebut posisi merek tersebut di mata konsumen. Perbedaan antara nama merek dan merek sebenarnya dapat dijelaskan dengan melihat merek secara keseluruhan dan membandingkan tingkat kekhususannya. Untuk produk yang diproduksi secara massal, tidak ada perbedaan besar selain harga, dan merek memiliki kekhususan yang relatif tinggi di benak konsumen. Namun untuk merek asli, kekhususan tersebut sudah sangat tinggi. Saat membangun sebuah merek, hubungan masyarakat memainkan peran penting dalam meyakinkan kelompok sasaran
Targetkan audiens Anda dalam hal persepsi mereka terhadap produk Anda dan merek yang ingin Anda pasarkan. Public relation juga berperan dalam mengungkapkan isu-isu negatif demi memulihkan reputasi perusahaan. Selain strategi PR, ada cara lain untuk meningkatkan brand image Anda dengan menggunakan berbagai layanan media massa sebagai alat periklanan seperti yang pertama, periklanan di media massa seperti majalah, koran, dan tabloid. Yang kedua, media promosi cetak seperti poster, banner, dan brosur. Yang ketiga, promosi media internet menggunakan banner, website, atau program iklan berbayar seperti Google dan Facebook. Yang keempat, melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Dan yang kelima, promosi media produk seperti kaos, tas, dan produk lainnya sebagai merchandise. Yang ketiga, manfaat branding. Dari sebuah laman yang disampaikan Sumiati 2006.7 menyatakan bahwa merek dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha maupun konsumen. Merek memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, termasuk yang pertama, merek dapat membantu para pemasar dalam mengelola pesan dan mencegah terjadinya masalah-masalah yang tidak diinginkan. Yang kedua, merek yang terdapat pada sebuah barang atau jasa memiliki pelindung hukum. Nah, selain merek berperan penting bagi perusahaan, merek atau brand juga memiliki manfaat bagi konsumen. Di antaranya, yang pertama, jika sudah mengenal merek tertentu, hal ini akan memudahkan untuk mengenali kualitas dan mengambil keputusan pembelian. Yang kedua, merek juga membantu dalam menarik perhatian para konsumen atas suatu produk baru yang akan memberikan keuntungan bagi mereka. Yang keempat, pengaruh corporate branding terhadap keputusan konsumen. Corporate branding tidak terikat pada produk tertentu, melainkan mengintegrasikan karakteristik perusahaan dan manfaat produk secara keseluruhan. Hubungannya dengan banyak program, nilai sosialnya, dan kredibilitasnya. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian, yaitu yang pertama, faktor kebudayaan, yang kedua, faktor sosial, yang ketiga, faktor pribadi, dan yang keempat, faktor psikologi. Bagian B, membangun corporate reputation melalui PR. Yang pertama, pengertian corporate reputation. Berbicara mengenai reputasi, pada dasarnya adalah sebuah pendekatan komunikasi yang didasarkan pada pemikiran positif mengenai ketidakpastian akan dampaknya di masa depan. Karena pada dasarnya, reputasi adalah hasil dari perilaku hidup sehat agar terhindar dari krisis. Oleh karena itu, konsep reputasi sebenarnya merupakan antitesis dari krisis. Konsep krisis, sebagaimana terlihat dalam literatur, hanya dapat dipahami jika kita mengasumsikan adanya rencana darurat. Perencanaan kontingensi menunjukkan kelengkapan manajemen strategis suatu organisasi. Tanpa gagasan ini, kita tidak dapat memahami krisis ini karena kita tidak memiliki landasan kesadaran dan pengetahuan tentang lingkungan. Dari buku The Crisis Manager dengan jelas menjelaskan bahwa krisis hanya dapat dikelola dengan sukses jika suatu organisasi memiliki rencana manajemen strategis yang lengkap. Di masa krisis ini, organisasi yang baik perlu merencanakan dan mempersiapkan diri secara strategis, terutama untuk skenario yang terburuk. Kedua, perbedaan brand dan reputasi. Reputasi bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki perusahaan. Reputasi adalah sesuatu yang diberikan. Jadi memahami perbedaan antara reputasi dan branding sangatlah penting, sebab keduanya sering tertukar. Menurut Ivandi Imran, terdapat perbedaan antara brand dan reputasi, yaitu brand merupakan faktor pembeda. Suatu perusahaan secara aktif memproyeksikan mereknya sebagai janji dan aspirasi kepada pelanggannya untuk membeli. Ketenaran tidak diproyeksikan secara aktif, melainkan diperoleh penerimaan dan legitimasi bagi khalayak yang terus-menerus bertambah. Reputasi perusahaan sangat mempengaruhi penjualan perusahaan.
Reputasi mempunyai pengaruh yang besar ketika konsumen ingin menjadi penyalur suatu barang atau jasa. Reputasi perusahaan juga dipengaruhi oleh opini masyarakat yang berbeda-beda. Pengelolaan dan pengolahan reputasi yang berkelanjutan harus segera dilaksanakan karena reputasi bukanlah suatu yang tetap. Reputasi terkadang naik dan turun. Hal ini harus dijaga dan dilestarikan agar nama baik tidak rusak atau kalaupun rusak tidak berdampak buruk bagi perusahaan. Karena membangun reputasi yang baik bagi suatu perusahaan memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Namun jika ingin menghancurkannya tidak memerlukan banyak tenaga dan waktu, cukup dengan satu klik jari. Oleh karena itu, sebaiknya organisasi atau perusahaan mengelola reputasi yang mereka ciptakan atau miliki.